Apel bersama jajaran Pemda Kabupaten Rejang Lebong digelar di halaman Dinas DLH. Apel dipimpin Sekda Kabupaten Rejang Lebong Yusran Fauzi, ST pukul 7.40 waktu Indonesia Barat Rabu, 17 Januari 2024. Dalam apel itu, Sekda menyampaikan 10 imbauan atau maklumat Bupati Rejang Lebong, Dr. Handes Haji Syamsul Effendi, MM untuk seluruh OPD. Alhamdulillah, mungkin pagi ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi. Yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati. Seharusnya beliau sudah menjadwalkan untuk ikut apel bersama kita pada pagi hari ini. Karena ada sesuatu hal, beliau meminta kami untuk mengambil apel gabungan perdana yang kita laksanakan pada saat ini. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan, ada beberapa pesan beliau juga yang perlu ditindaklanjuti. Mungkin ini kami sampaikan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama berkaitan saat ini kita di awal tahun, beliau mengingatkan yang pertama berkaitan dengan disiplin kerja. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa sebenarnya kita di awal Januari ini kita sudah merencanakan untuk melaksanakan dengan kinerja. Tapi karena regulasi masih kita persiapkan, dan insya Allah ini akan kita berlakukan pada bulan Maret. Nah, saat ini mungkin kita masih melakukan persiapan, mungkin posisinya dianggap bahasanya itu latihan. Kami mohon kiranya seluruh kepala UPD, seluruh yang hadir saat ini untuk tetap melaksanakan sesuai dengan alur atau pelaksanaan dari kinerja, mungkin sistem absennya, sistem pelaporan kita. Nah, mungkin sama-sama kita ketahui. Ini selanjutnya berkaitan dengan dokumen perencanaan. Beliau minta berkaitan dengan visi misi beliau yang sudah ditetapkan melalui RPJMD, dan kami sudah minta ke Bapeda untuk tahun ini sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan visi misi, tetapkan kembali dengan keputusan Bupati merupakan kegiatan strategis kita di Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya yang ketiga, bahwa evaluasi pencapaian target program kegiatan visi misi pada tahun sebelumnya yang telah ditentukan supaya ini dikejar. Mungkin ada beberapa kegiatan yang saat ini sudah dievaluasi dan secara penilaian masih cukup kurang. Nah, ini mumpung di awal tahun, siapkan untuk pelaksanaannya di tahun 2024 ini agar bisa terlaksana dengan baik. Ini apel bersama perdana di tahun 2024. Jadi, mengawali tahun 2024 seluruh OPD diminta untuk melakukan beberapa peningkatan disiplin kinerja, kata Sekda. Sebagaimana surat yang disampaikan Kepala BKN dan diterbitkannya Permenpan RB nomor 11 tahun 2024 terkait rencana pengadaan ASN. Untuk itu, seluruh OPD diminta segera menyusun rincian kebutuhan CPNS dan PPPK dengan mempedomani analisis jabatan dan analisis beban kerja. Untuk teknis pengusulan akan dilaksanakan BIMTEK pengusulan kebutuhan pada Kamis, 18 Januari ini sangat penting bagi kita untuk mengusulkan tenaga non-ASN yang tahun sebelumnya tidak bisa mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi tenaga PPPK karena terkendala pendidikan. Dengan peraturan baru itu memungkinkan seluruh tenaga non-ASN kita untuk mengikuti seleksi menjadi tenaga PPPK, tutur Sekda. Usai apel, Sekda menyerahkan bantuan tong sampah, motor roda 3 dan bibit tanaman produktif.
Bantuan diterima secara simbolis Camat Curup Selatan, Agustianto. Ketika diwawancara oleh reporter tim Media Center Rejang Lebong Sekda menjelaskan. Yang hari ini merupakan agenda rutin apel gabungan setiap tanggal 17. Nah, hari ini kebetulan ini apel perdana kita di tahun 2024 ini. Nah, tadi mungkin ada beberapa penyampaian berkaitan dengan kegiatan, termasuk ada peraturan-peraturan baru yang harus diterapkan hari ini karena kepala OPD-nya semuanya kumpul. Langsung kita sampaikan, ya termasuk tadi juga ada penyerahan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing OPD, ada Dinkes, ada DLH, mungkin hari ini secara simbolis sudah dilakukan. Nah, jadi mungkin ada beberapa poin tadi sudah kami sampaikan saat apel, dan mungkin itu untuk menjadi perhatian dan mungkin untuk ditindaklanjuti. Nah, setelah apel tadi kami mungkin diskusi ya dengan sambil bersilaturahmi dengan seluruh OPD. Mungkin tadi Pak Asatun bisa menjelaskan ada beberapa poin yang mungkin di luar dari penyampaian di apel yang hasil diskusi kami sambil santai bisa terekap lah, bisa didapati. Mungkin ke depan ini akan kami segera cari solusinya. Mungkin ini itu. Ini setiap OPD ya Pak ya? Ya, jadi intinya hari ini memang agenda rutin setiap tanggal 17 apel gabungan. Kebetulan hari ini apel perdana di Dinas DLH. Tadi kami mungkin sepakati setiap bulan apel gabungan tidak mesti di Pemda, kami akan berpindah ke OPD-OPD lain. Mungkin itu. Apa saja yang dibahas tadi Pak terkait dengan apa semacam evaluasi atau seperti apa Pak? Ya tadi kan ada semacam permasalahan-permasalahan yang sekarang terjadi. Nah itu di luar dari apel resmi yang kami lakukan itu kami diskusikan. Tadi mungkin poinnya tadi Pak Asatu yang sudah mencatat, mungkin tadi untuk ditindaklanjuti, nanti Pak Asatu bisa menjelaskan. Di sisi lain Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pranoto Majid SHMSI mengatakan. Setelah apel dan kemudian poin-poinnya Pak. Iya, ada beberapa poin yang kita diskusikan tadi pasca selesai apel. Mungkin situasinya lebih santai, lebih rileks, mungkin lebih terbuka lah kawan-kawan menyikapi dinamika yang terjadi di Rejang Lebong atau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tadi yang pertama kita menindaklanjuti mendiskusikan masalah ada keputusan Menpan yang baru yang nomor 11 tahun 2024 yang terbaru. Itu berkaitan dengan penataan ulang masalah jabatan fungsional yang penyetaraan eselon 4 ke fungsional kemarin. Kemudian juga ada penyendahan nomenklaturnya di situ. Kemudian juga ada masalah rekrutmen ASN tahun anggaran 2024 termasuk rekrutmen P3K kita. Kalau kemarin kan banyak yang tidak bisa ikut TKS kita untuk ikut P3K karena terkendala dengan aturan. Sekarang itu karena mungkin terjadi secara nasional, pemerintah pusat menyederhanakan prosedur itu. Kemudian ada juga masalah ada yang membangun di bantaran sungai. Memang itu harus kita cegah sedini mungkin. Jadi mungkin yang paling pas kita pakai Perda Tibum saja, itu yang melaksanakan Pol PP ya. Dan ada informasi masalah SPBI kita itu kalau secara skor nilai kita terbaik di Provinsi Bengkulu ya. Ini di Kominfo. Tapi tentu kalau nilainya ini kan bukan soal nilai, soal actionnya. Ya. Kalau kita regulasi memang sejak dulu kita duluan sekali bikin perbuknya itu sudah lengkap. Nah sekarang bagaimana aplikasi-aplikasi itu, karena itu memang mandat peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah juga ngatur tentang sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Terus mungkin hari ini juga tadi mungkin lah di luar tadi sudah penyerahan itu. Kemudian ini akan kita gilir terus pelaksanaan apel bersama ini di OPD di seluruh Kabupaten Rejang Lebong. Bulan depan mungkin kita ke Dinas Arda. terima kasih. Saya pikir Pak Dendi. Selanjutnya Kepala Dinas DLH Dendi Nopianto SKM menjelaskan. Apa namanya bantuan motor atau apa tong sampah ya Pak? Iya. Jadi kita di tahun 2023 ini Bapak itu ada beberapa kegiatan kita laksanakan. Yang pertama itu pengadaan dump truck yang kemarin kita khususkan di wilayah TUT dan Lembah dari
perbatasan seluruh Perjang sampai dengan perbatasan Lubuk Linggau itu di-standby-kan 2 dump truck dan 1 kita inapkan di sana. Yang 1 ini dimobilisasikan. Terus yang kedua ada kegiatan kita bantuan dana stunting. Jadi kita Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan dana stunting ini, jadi peruntukannya untuk salah satu yang kita beli itu yang tong sampah, pengadaan kendaraan roda 3 sama mobil roda 4 pick up. Jadi peruntukan ini dikhususkan untuk ke masyarakat yang terkhusus ke desa-desa yang stunting. Jadi di hari ini secara simbolis kita sudah menyerahkan kepada perwakilan dari masyarakat yang punya wilayah itu camat, yang kita serahkan itu pertama kendaraan roda 3, yang kedua tong sampah, termasuk ada juga bibit tanaman. Nah, bibit tanaman ini kita dapat bantuan dari DAS, BPDAS di Provinsi Bengkulu. Jadi kita serahkan juga kepada masyarakat. Harapan kita ke depan kegiatan ini bisa mengatasi yang pertama masalah persampahan kita. Karena persampahan ini tidak pernah selesai persampahan. Setiap hari nambah nih Bapak. Semakin banyak manusia, semakin banyak sampah. Mungkin musim buah Pak ya? Ya, itu lagi. Yang kedua, kesadaran kita. Masyarakat kita masih kurang tentang ini. Maka kita harapkan dengan ada sediakan seperti ini nanti, masyarakat tidak buang sembarangan lah sampah. Kita siapkan seperti itu. Nah, di hari ini kita menyediakan tong sampah itu 10 unit per kecamatan. Akan tetapi kita ini menyediakan juga kecamatan-kecamatan nanti silakan mereka mengajukan surat atau proposal kepada kita. Ada beberapa sana yang punya wisata atau memang khusus desa stunting, itu kan kita lebihkan untuk tong sampahnya. Termasuk dari tempat-tempat wisata itu kita menyediakan ada tong sampah yang ukuran 1000 liter. Itu khusus untuk yang beroda, jadi mereka ada tempat sampah seperti itu. Ini terkait dengan program Kabupaten Sehat. Benar yang Lebong kemarin dapat juga ada penghargaan di sana. Jadi kita Dinas Lingkungan ikut mensupport itu. Ini tuh. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.